Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian dari Ikatan Sahabat 4962, ikat semua dimanapun Anda berada, yang semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, di mana kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencakup seluruh urusan kehidupan kita, baik dalam keadaan kita mendapatkan musibah maupun kesenangan. Maka ini bagian daripada hal yang untuk kita upayakan diri kita untuk bersyukur dan bersabar terhadap seluruh perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Maka dalam kesempatan kali ini, sahabat ikat semua yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah di dalam menghadapi situasi wabah yang sedang tersebar di masyarakat, yaitu wabah COVID-19, maka tentunya kita semua tidak menjadikan kita semua vakum, kosong daripada aktivitas, kemudian ataupun melakukan hal-hal yang justru tidak bermanfaat ataupun bahkan tidak berfaedah. Namun tetap harus kita senantiasa isi dengan hal-hal yang berfaedah. Salah satu hal yang berfaedah yang bisa kita lakukan sebagaimana yang disepakati oleh pengurus ikat semua, yaitu mengadakan kajian online. Insya Allah dalam setiap pekan kita akan memberikan materi yang berlanjut, insya Allah sebagai masukan kita, bekal ruhiyah kita di dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan kondisi saat ini, yaitu keterkaitan antara musibah dengan tauhid ataupun keimanan seorang hamba. Apa kaitan antara kedua hal ini? Hadirin sekalian, sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, di dalam menghadapi musibah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah, cobaan kepada hamba-hambanya, tentunya ini adalah hikmah dari Allah. Ada hikmah yang tersembunyi dari setiap musibah yang kita hadapi, termasuk juga di dalam kondisi saat ini. Maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, tentunya kita harus bisa menghadapi kondisi dan situasi seperti ini dengan cara yang baik. Salah satunya adalah dengan menghadapi kondisi seperti ini ketika Allah menguji kita dengan satu musibah, maka cara yang harus kita upayakan itu adalah dengan menghadapinya dengan keimanan, dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu cara agar kita bisa keluar daripada musibah, satu kesulitan, maka salah satu kekuatan dan kuncinya itu adalah ketauhidan kita kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Teman-teman sekalian, coba kita membuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kisah daripada Nabiullah Yunus alaihissalam. Bagaimana ketika Nabiullah Yunus alaihissalam Allah berikan cobaan,
berupa ditelan oleh ikan paus, ikan yang begitu besar. Setelah Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan yang begitu besar, maka ini tentunya akan menjadi sebab kehancuran dan kematian. Namun dalam kondisi yang begitu genting, dalam kondisi yang begitu mengancam nyawa daripada Nabiullah Yunus alaihissalam, apa yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Nabiullah Yunus alaihissalam? Maka setidaknya manusia ketika mendapatkan satu musibah, dia akan mengupayakan, terutama sebagai seorang muslim, akan mengupayakan dua hal. Yang pertama adalah sebab kauniyah, dan yang kedua adalah sebab syar'iyah. Sebab kauniyah itu adalah sebab-sebab ataupun usaha-usaha secara duniawi yang bisa diupayakan oleh manusia. Ini adalah sebab-sebab kauniyah. Seperti ketika seseorang tertimpa musibah, misalnya dia sakit, maka dia bisa melakukan sebab kauniyah berupa berobat, datang ke dokter, kemudian meminum obat dan melakukan pengobatan yang lainnya. Namun selain sebab kauniyah, maka ada satu sebab lagi yang bisa dia upayakan untuk bisa keluar, mendapatkan solusi daripada musibahnya, itu adalah dengan sebab syar'iyah, yaitu dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, maka dia hanya bisa memiliki satu cara saja untuk keluar daripada musibah yang sedang menimpa dirinya, yaitu hanya bisa melakukan sebab-sebab kauniyah saja. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia hanya bisa berobat dan melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia secara umum. Namun ketika usaha kauniyah itu sudah tidak bisa lagi, sudah mentok menemui jalan buntu, maka dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga yang sering terjadi itu adalah dia depresi, dia stres, sehingga pada akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Namun bagi seorang mukmin, ketika usaha ataupun sebab kauniyah itu mendapati jalan buntu, maka masih tersisa sebab syar'iyah, yaitu adalah bagaimana dia mengetuk langit memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika sebab-sebab kauniyah itu sudah menemui jalan buntunya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang manusia ketika sudah berada di perut ikan? Apakah dia akan memukul-mukul perut ikan itu? Tidak bisa. Apa sebab usaha yang bisa dilakukan? Sudah menemui jalan buntunya. Namun masih ada satu usaha, satu sebab yang bisa dia upayakan, yang bisa diupayakan oleh Nabi Yunus alaihissalam, yaitu adalah mengetuk pintu langit, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Dan ketika Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, pergi dalam keadaan marah, kemudian menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, hingga pada akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang begitu besar, hingga masuk ke dalam perut ikan yang begitu besar. Maka untuk keluar daripada perut ikan ini, Nabi Yunus alaihissalam memohon, berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Yunus alaihissalam? Doa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menirunya dan mencontohnya ketika kita mendapati kondisi yang semisal
sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Doa itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, dan maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Inilah doa Nabi Yunus alaihissalam yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus sehingga beliau dimuntahkan oleh ikan besar tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastajabna lahu, kemudian kami ijabahi, kami kabulkan doa daripada Nabi Yunus, wa najjaynahu minal ghammi, dan kami selamatkan Nabi Yunus itu daripada kekhawatiran itu, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah cara kami untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, perhatikan apa inti daripada doa Nabi Yunus alaihissalam. Doa ini yang menjadi sebab keselamatan Nabi Yunus. Maka doa ini berisi tentang tauhid, ikrar Nabi Yunus kepada Allah tentang tauhidnya. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah. Mengapa di dalam kondisi yang begitu mencekam ini, begitu menakutkan ini, justru Nabi Yunus alaihissalam mengungkapkan ikrarnya, ikrar tauhidnya kepada Allah? Karena ikrar tauhid kepada Allah, karena tauhid merupakan sebab keselamatan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Hingga salah seorang ulama, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan fama dufiat syada'idud dunya bimithli tauhid. Ya, maka tidak ada perkara yang sulit dalam masalah kehidupan dunia ini yang bisa ditolong kecuali dengan tauhid. Artinya adalah musibah-musibah dunia, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang mendapati, yang datang kepada kita, bisa kita hilangkan dengan perkara tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat sekalian yang semoga dimuliakan Allah, intinya adalah dalam masa-masa ini yang perlu untuk kita kuatkan bersama, yaitu adalah bagaimana kita memperbanyak doa ini, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengapa kita harus memperbanyak doa ini? Karena yang pertama, ketika seseorang sedang menghadapi musibah, maka yang harus dia lakukan itu adalah bagaimana memperbaiki tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus memperbaiki tauhidnya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana upaya dia untuk membersihkan dirinya daripada kesyirikan kepada Allah. Di masa-masa sekarang, jangan justru kondisi seperti ini, musibah yang menghampiri seorang hamba, jangan justru menjadikan seorang hamba jauh daripada Allah. Ketika musibah yang menghampiri seorang hamba justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ini adalah musibah yang kedua dari musibah yang pertama yang telah dia dapatkan. Maka cara yang pertama adalah hendaknya kita berupaya untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita membersihkan tauhid kita daripada noda-noda kesyirikan. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita senantiasa mengakui kesalahan-kesalahan kita, kezaliman-kezaliman kita terhadap diri kita sendiri ataupun kepada Allah. Karena di dalam doa ini Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya yang telah dia lakukan, dan mengakui kesalahan termasuk di antara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada seorang hamba. Sahabat sekalian, dan adapun yang keempat adalah yang bisa kita lakukan dalam kondisi saat ini, yaitu memperbanyak ibadah kita, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah.
Empat cara inilah yang bisa kita upayakan. Dengan kita melakukan empat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, kemudian memberikan solusi-solusi di dalam kehidupan kita, terkhusus saat kita menghadapi situasi pada saat ini. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.